Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Atas permintaan dari sahibul bait, sebelum beliau Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Muhammad Al-Mahdi Asy-Syatiri memberikan daripada tausiahnya, Al-Fakhir diminta untuk memberikan sedikit tentang sejarah tentang pondok pesantren yang ada di Tarim, yaitu Rubat Tarim, yang telah berdiri kurang lebih 100 tahun lebih, yang dulu diasuh langsung oleh Al-Habib Almarhum Al-Allamah Sultanul Ilmi Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, untuk supaya kita bisa mengetahui dan mengenal siapa tamu kita dan silsilah daripada sanad dan nasab daripada beliau, sehingga kita benar-benar bisa untuk mengambil manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Beliau Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kakek daripada beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri inilah adalah mudir ma'had dari Rubat Tarim pada zamannya. Rubat Tarim dibangun pada tahun sekitar 1304 daripada Hijriah. Dibangun atas kesepakatan daripada para tokoh masyarakat yang ada pada saat itu, diantaranya dibangun oleh 5 daripada kabilah, dan yang memegang daripada pondok pesantren untuk pertama kalinya sebagai mudir adalah pengarang daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin, Al-Habib Mufti Diyar Al-Hadramiyah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Kemudian setelah itu Rubat Tarim yang menjadi satu-satunya pada saat itu dan pertama kali daripada sebuah pondok pesantren yang ada di kota Tarim. Sebelum adanya pondok pesantren di Tarim, Rubat Tarim yang pertama kali sudah mendapatkan daripada kabar-kabar gembira dan bisyarah-bisyarah yang besar. Bahkan Syekhuna Al-Habib Salim, beliau sering mengatakan bahwa sebelum Rubat Tarim tersebut itu dibangun, pernah Fakhrul Wujud Asy-Syekh Abu Bakar bin Salim melewati daripada tempat tersebut sebelum pondok itu dibangun ratusan tahun sebelumnya. Syekh Abu Bakar bin Salim melewati tempat tersebut sambil memegang daripada tanahnya dan berkata, sayubna fi hadzal makan, akan dibangun di tempat ini sebuah pondok pesantren yang akan menjaga daripada akidah salafuna as-salihun, dan yang akan mengajar di tempat tersebut salah satu di antara Sayyid Syarif yang bermarga Asy-Syatiri. Sehingga ketika dibangun, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa kepada muridnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, wahai Abdullah, tidaklah pondok pesantren ini dibangun kecuali ini adalah cita-cita daripada mereka para salafun saleh. Sehingga
ketika pondok pesantren tersebut dibangun, juga maklum ada beberapa di antara tokoh-tokoh daripada masyarakat yang tidak senang, tidak suka pondok tadi dibangun. Kemudian seluruh daripada orang-orang yang tidak suka tersebut, tidak senang dengan dibangunnya pondok pesantren itu, mereka bermimpi bahwa di dalam pondok pesantren atau di Rubat Tarim tersebut ada 4 daripada para salaf berada di tiang-tiang yang ada. Dari mulai Sayyiduna Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian Sayyiduna Abdurrahman bin Muhammad Sagaf, wa Sayyiduna Umar Al-Muhdar, dan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus berada di tiang-tiang itu, seakan-akan memberikan isyarat bahwa mereka rela dan ridho terhadap dibangunnya pondok pesantren tersebut. Dan berlangsung pondok ini selama 100 tahun, dan terkenal daripada pondok tersebut seorang dai yang menjadi mudir sekaligus pengasuh sekaligus murabbi yang ada di dalam pondok tersebut adalah ayah daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, yang sekaligus beliau adalah kakek daripada Al-Habib Muhammad Al-Mahdi bin kakek Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Muhammad Al-Mahdi. Beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri berada di pondok pesantren tersebut mengajar, dan manfaat daripada pondok itu bisa kita lihat di seluruh daripada kota Tarim, Hadramaut, dan kepada dunia pada umumnya, sehingga dikatakan bahwa telah dibangun pondok tersebut dan berada di dalam asuhan Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri pada saat itu telah keluar kurang lebih 13.000 ulama dari pondok tersebut. Dan Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, beliau mengajar di tempat itu kurang lebih 50 tahun lebih. Beliau mengajar tanpa digaji sama sekali. Keikhlasan daripada beliau sehingga melahirkan 13.000 daripada ulama, dan itu di zaman daripada beliau. Apalagi sampai sekarang berapa banyak di antara daripada keluaran yang telah lulus dari tempat tersebut yang menjadi seorang dai dan menjadi seorang mufti. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang berada meninggal di kota Surabaya, beliau mengatakan, tidaklah aku keliling di daerah Jawa dan Indonesia semuanya kecuali aku mendapatkan seluruh yang mengajar di daerah tersebut, di daerah Jawa semuanya secara, bahkan di daerah Kalimantan ini juga ataupun Sulawesi juga, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, begitu pula di daerah-daerah yang lain, mereka pernah belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri ataupun belajar kepada orang yang pernah belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Sebuah pondok pesantren yang begitu bermanfaat dan begitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, olehnya Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat di dalam pondok pesantren tersebut. Nah, mungkin saya tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan daripada tentang pondok pesantren daripada Rubat Tarim, Hadramaut pada umumnya. Banyak sekali daripada cerita-cerita yang akan memakan daripada waktu apabila kita jelaskan satu persatu, tapi sedikit insyaallah kita bisa mendapatkan berkah daripada beliau, kedatangan beliau dan pondok pesantren daripada Rubat Tarim.